Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kisah Nabi Adam, khalifah pertama yang diturunkan Allah SWT ke bumi. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lengkapnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai amalan, zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam mencari ilmu agama Islam ke depannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Nabi Adam, khalifah pertama yang diturunkan Allah SWT ke bumi. Banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil umat Islam dari kisah para nabi, seperti kisah Nabi Adam alaihissalam, khalifah atau pemimpin pertama di muka bumi. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah SWT setelah jagat raya, malaikat, jin, dan iblis. Proses penciptaan Nabi Adam diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 26, Nabi Adam berasal dari tanah liat yang ditiup roh di dalamnya. Ia merupakan makhluk sempurna yang dibekali ilmu pengetahuan. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Demikian terjemahan ayat tersebut. Sementara itu diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, penciptaan Nabi Adam sempat dipertanyakan oleh malaikat yang menyimpan kekhawatiran tentang manusia. Mengapa engkau hendak menciptakan manusia? Apakah manusia tersebut hanya akan berbuat sesuatu yang merusak di atas bumi, saling membunuh dan bermusuhan satu sama lain, sedangkan engkau tahu bahwa kami selalu berzikir dan mengagungkan asmamu ya Allah. Allah SWT kemudian berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Perlawanan iblis kepada Nabi Adam. Setelah manusia pertama diciptakan, Allah SWT memerintah semua makhluk untuk bersujud kepada Nabi Adam. Para malaikat dan jin patuh atas perintah itu, namun tidak dengan iblis yang merasa derajatnya lebih tinggi dari manusia karena tercipta dari api bukan dari tanah. Allah SWT mengutuk penolakan iblis tersebut lalu mengusirnya dari surga. Iblis pun menjadi calon penghuni neraka selamanya akibat nafsu kesombongan yang dimiliki. Adam dan Hawa sementara itu dikisahkan Nabi Adam yang tinggal di surga merasa kesepian hingga akhirnya Allah menciptakan Hawa sebagai pasangannya. Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk menikmati apa saja yang ada di surga kecuali mendekati pohon kuldi. Keduanya menaati aturan tersebut selama bertahun-tahun hingga pada suatu ketika terperangkap oleh bujuk rayu iblis. Adam dan Hawa termakan godaan iblis sehingga mereka memakan buah kuldi yang dilarang oleh Allah SWT. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 36, karena melanggar aturan, Allah SWT kemudian menghukum keduanya keluar dari kenikmatan surga. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi di tempat yang terpisah. Turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Mereka lalu menerima petunjuk untuk melakukan pertaubatan kepada Allah SWT hingga pada akhirnya Adam dan Hawa yang telah terpisah selama 40 tahun
bertemu kembali di Jabal Rahmah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semenjak saat itu keduanya menjalani hidup bersama di bumi dan melahirkan 40 anak. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Apabila ada salah kata dari saya di penjelasan yang saya sebutkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.